Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal TKA Matematika SD dengan gaya soal Pusmending part 9. Kali ini kita akan tetap membahas tentang bilangan karena bilangan memiliki porsi yang banyak untuk soal TKA Matematika SD. Nomor 1. Berapa bilangan terkecil yang habis dibagi 3 dan 5? Apakah A 10, B 12, apakah C 15, atau KD 18? Kita jawab. Sebenarnya pertanyaan ini adalah mencari KPK dari 3 dan 5. Karena bilangan terkecil. Nah, untuk bilangannya pasti kelipatannya 3, kelipatan 5 yang sama. Yang pertama kali. Kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, yang bilangan terkecil bisa dibagi oleh dua bilangan adalah KPK dari bilangan tersebut. Kelipatan persekutuan terkecilnya ya. Berarti KPK dari bilangan 3 dan 5 tersebut adalah, kita lihat bilangan 3, 3 3 6, tambah 3 9, tambah 3 12, tambah 3 15, tambah 8, tambah 3 18, dan tambah 3 21. Sedangkan 5, 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25. Nah, dari deretan ini kelihatan bahwa 15 merupakan faktor persekutuan kelipatan persekutuan terkecil. Sehingga jawaban yang benar adalah C 15. Selanjutnya nomor yang kedua, jika 7x tambah 3 dibagi 5 sama dengan bersisa 2, berapa sisa 7x tambah 3 tambah 10 dibagi 5? Apakah A 1, pakai 2, apakah C 3, atau KD 4? Kita jawab 7x tambah 3 sama dengan 5K ditambah 2. Kan dikatakan 7x tambah 3 dibagi 5 sisa 2. Berarti kalau dibagi 5 misalnya di sini misalnya 12 itu sama dengan 5 kali 2. Berarti K-nya 2. Tambah sisanya 2. Berarti kan 5. 12 itu kalau dilihat berarti 10 tambah 2 ya. Berarti 10 bagi 5 itu kan 2 ya. Berarti 5 kali 2 ya. Nah, 2-nya itu tidak bisa dibagi 5, maka itu sebagai sisa. Kalau di pelajaran yang lebih tinggi TSMA atau di perguruan tinggi namanya ada modulo ya. Selanjutnya, nah ini disebut K, yang dua tadi ini K. Nah, di sini nilai K sebenarnya ya. Ini kan contoh saja, ini ada 2 K-nya. Kalau jika di sini 12, di sini 5, di sini 2, maka di sini sisanya 12, sisanya 2, maka K-nya itu adalah 2 untuk 12 ya, yang dibagi 5. Selanjutnya karena di sini tambah 10 ini 7x tambah 3 tambah 10 dibagi 5 ya. Berarti 7x tambah 3 tambah 10, maka di sebelahnya juga harus juga tambah 10. Sehingga modelnya menjadi 5 kali K untuk 1K bilangan bulat ya. Ditambah 2 ditambah 10. Selanjutnya kita bisa menulis lagi 7x tambah 3 tambah 10 sama dengan 5 dikali K ditambah 10 itu bisa kita rubah menjadi 5 kali 2. Karena masing-masing memiliki unsur 5, maka kita bisa menulis 7x ditambah 13, kan 3 tambah 10, 13 ya. 5 dikali dalam kurung K ditambah 2. 5 kali K, 5K, 5 kali 2, 10. Sehingga kita bisa tulis 5 dikali dalam kurung K tambah 2, tambah 2. Nah, dari model sini artinya 7x tambah 5 dibagi 5 itu sama dengan K ditambah 2 kali 5. Karena masih ada tambah 2 di belakangnya, berarti itu adalah sisanya. Maka sisanya sama dengan 2. Perlu diketahui juga bahwa sisa itu pasti lebih kecil daripada pembagi ya. Ya, jadi di sini sisa 2 jelas lebih kecil dari 5. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian B, 2. Selanjutnya nomor yang ketiga. 123 dibagi 17 sisa R. Jika ditambah 17 sisanya apakah A R, apakah B K, apakah C R tambah 1, apakah D 2 kali K. Kita jawab 123 dibagi 17 sisa R artinya itu 117 sama dengan 17 dikali suatu K. Seperti tadi di depan ya, nomor yang kedua. Untuk suatu K ditambah sisanya adalah R. Ya, kalau kita tambah 17 berarti 123 ditambah 17 ya, menjadi 17 dikali-kali ditambah R tambah 17.
Nah, sama seperti tadi di bagian nomor 2, 17-nya ada sama. Maka kita bisa menulis 17 dikali dalam kurung K tambah 1. 17 kali K, 17K, 17 kali 1 adalah 17. Kemudian di belakangnya adalah ditambah R. Ini artinya apa? 123 dibagi 17 itu sisa tetap R. Karena 17 itu ditambah 17 berarti kelipatan dari 17 yang sebagai pembagi dari 123. Jadi tetap sisanya adalah R. Maka jawaban cocok itu bagian A adalah R. Kemudian nomor yang keempat. Dua bilangan FPB-nya 5 dan KPK-nya 60. Kemungkinan kedua bilangan tersebut adalah apakah A 2 dan 11, ke B 3 dan 10, apakah C 15 dan 20, apakah D 11 dan 12. Kita jawab. FPB AB artinya B sama dengan 5 artinya A itu bisa dibagi 5 dan B-nya bisa dibagi 5. Misalnya fase persekutuan terbesar dari 10 dan 5 berarti 10 2 kali 5, 5 itu 1 kali 5. Nah, waktu persekutuannya itu sama, ada 5 ya. Berarti 5 bisa dibagi 5, 10 juga bisa dibagi 5. Dan tidak ada faktor yang lain dari itu. Misalnya A-nya itu adalah 5X dan B-nya sama dengan 5Y. Kenapa kita kan A-nya 5X dan B 5Y? Karena A-nya itu adalah perkalian 5 dari suatu X. Ya. B-nya itu juga perkalian 5 dari suatu nilai Y. Adalah kelipatan 5 karena di sini FPB-nya 5. Artinya apa? Agar FPB-nya tepat 5, faktor sisanya tidak boleh memiliki faktor persekutuan lagi. Sehingga harus memenuhi FPB dari X dan Y adalah 1. Artinya X itu hanya bisa dibagi 1 dan Y bisa dibagi 1 baru itu yang sama. Yang lainnya tidak bisa ya. Nah, kalau misalnya 10 dan 5 kan 10 itu bisa bagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 5, dan bisa bagi 10. Sedangkan 5 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 5. Sama-sama ada 5-nya, berarti itulah merupakan faktor persekutuan terbesar. Karena setelah 5 sudah tidak ada lagi persekutuan yang lain. Ya. Maka kalau FPB-nya tepatnya 5, maka X dan Y ini tidak boleh lagi ada faktor persekutuan lain. Berarti kalau ada, berarti masih bisa ada faktor persekutuan untuk A dan B yang lain. Ya, bukan lagi terbesar. Ya. Justru yang terbesar sekarang akan digantikan oleh ya. Nah, berarti ada rumusnya FPB A, B dikali KPK A kali B, B itu adalah A dikali B. FPB AB kan bilangan itu adalah 5 ya. Nah, jadi bisnis AB-nya tadi ini adalah A5X dan B-nya 5Y. Berarti bisa kita tulis FPB A, B dikali KPK A, B sama dengan 5X kali 5Y. A-nya tadi 5X, B-nya itu 5Y. FPB dari AB tadi kan sudah ditahu adalah 5 ya. Berarti 5 dikali KPK dari AB sama dengan 5X dikali 5Y. 5 kali KPK dari A, B itu bersama dengan 25 XY. Kemudian kita bagi 5 masing-masing sehingga hasilnya adalah KPK A, B sama dengan 5 XY. Kita ketahui tadi KPK-nya itu adalah 60 ya. 60 itu sama dengan 5 XY ya. Berarti 50 itu sama dengan 5 kali X kali Y. Masing-masing kita bagi 5 sehingga kita dapat XY sama dengan 12. Nah, faktor dari XY itu adalah faktornya itu bisa dikatakan 1 kali 12. Ya, berarti X-nya 1 dan Y-nya 12. Nah, bisa saja juga dibalik ya, X-nya 12, Y-nya 1. Kemudian bisa juga menjadi 3 kali 4. Itu sama dengan 12. Berarti X-nya 3, Y-nya 4. Atau dibalik X-nya 4, Y-nya 3. Dari sini kita bisa tentukan A sama dengan 5X dan 5X itu berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Karena X-nya 1 ya, untuk ini 1 dan 12. Kemudian B-nya 5Y itu 5 kali 12 sama dengan 60. Selanjutnya A 5X sama dengan untuk ini X-nya 3 ya. 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti B-nya 5 kali Y sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang ada pada jawaban itu hanya 15 dengan 20. Berarti C itu 15 dan 20 yang memenuhi memenuhi A dan B.
Selanjutnya nomor yang keempat. Nomor kelima. 3 bilangan berurutan jumlahnya 45. FPB ketiganya adalah 3. Bilangan-bilangan tersebut adalah A. 12, 15, 18. B. 14, 15, 16. C. 15, 16, 17. Ataukah D. 15, 18, 19. Kita jawab. Jika bilangan kedua adalah X, kita misalkan ya, jika bilangan kedua adalah X, maka bilangan pertama itu pasti X kurang 1 karena dia di lebih dahuluan satu angka kurangnya dari yang kedua. Nah, untuk bilang ketiga berarti lebih 1, berarti X tambah 1. Jadi modelnya kalau dijumlahkan X tambah 1 ditambah X, yang tadi yang pertama kedua ya, ditambah X tambah 1 sama dengan 45. Atau 3X sama dengan 45. Maka X-nya sama dengan 15. Sesuai dengan urutan itu berarti urutan bilang tersebut adalah 14 karena X kurang 1 berarti 14. Kemudian X tambah 1 16. Jadi 14, 15, 16. Yang menjadi masalah adalah KPK dari ketiga bilangan ini adalah 1. Ya. Faktor dari 14 kita lihat kenapa dia 1. Faktor dari 14 adalah 1 bisa dibagi 2, 1 bisa dibagi 2 yaitu 7, bisa dibagi 7 yaitu 2, bisa dibagi 14 hasilnya 1. Sedangkan untuk 15 itu bisa dibagi 1, hasilnya 15, bagi 3 hasilnya 5, bagi 5 hasilnya 3, dibagi 15 hasilnya 1. Nah dari sini bisa kita lihat bahwa FPB dari keduanya itu adalah, FPB keduanya adalah 1. Nah kemudian kita coba 16. 16 itu adalah 1, 16 bagi 1, 1, 16. 16 bagi 2 adalah 8. 16 bagi 4, 4. Kemudian 16 bagi 8 adalah 2. Dan kemudian 16 bagi 16 adalah 1. Dari ketiganya juga FPB-nya hanya ada 1 yaitu 1. FPB dari 14, 15, 16 adalah 1. Sedangkan syaratnya di situ adalah FPB-nya sama dengan 3. Dengan cara yang gampang bisa kita langsung sekali saja ya. 3 semuanya menjadi 3 dikali X kurang 1 untuk bilangan pertama. Kemudian 3 dikali X untuk bilangan kedua. Dan 3X tambah 1 itu untuk bilangan ketiga itu sama dengan 45. Jadi penjumlahan ketiga bilangannya itu bilangan 1, kedua, dan ketiga yang berurutan itu adalah 45. Kita selesaikan persamaannya ya. 3 kali X. 3X. 3 kali minus 1 minus 3. 3X saja tetap ya. 3 kali X, 3X. 3 kali 1 adalah 3. Dari sini ada bilangan 3 positif 1, ada negatif 1. Jadi saling menghilangkan sehingga menjadi 3X tambah 3X tambah 3X sama dengan 45. Jumlah dari sini karena angkanya variabel yang mengikutnya adalah sama, maka kita tinggal menjumlahkan koefisiennya. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 hasilnya adalah 9X sama dengan 45. Atau X itu sama dengan 45 plus 9, X-nya sama dengan 5. Nah, sehingga bilangan tersebut adalah bilangan pertama 3X kurang 1, berarti 3 kali 5 kurang 1, karena X-nya 5 ya. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Bilangan kedua 3X berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Dan bilangan ketiga itu sama dengan 3X tambah 1, berarti 3 kali 5 tambah 1, atau 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi ketiga bilangan tersebut adalah 12, 15, dan 18. Dan jawabannya itu ada pada bagian A, 12,15 dan 18. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.